Halo semua, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Headshot. Film ini pun dirilis pada tahun 2016 dan diperankan oleh Iko Uwais, Chelsea Islan, Sunny Pang, dan beberapa aktor terbaik lainnya. Film ini pun mengisahkan tentang pria yang menderita amnesia dengan masa lalu yang misterius. Ia kemudian menjadi mesin pembunuh yang kemudian ia harus berhadapan dengan seorang gembong mafia narkoba yang sangat berbahaya. Penasaran dengan film yang satu ini? Mari kita simak alur ceritanya. Kisah diawali dari seorang tahanan yang sengaja memberontak kepada kepolisian. Ia pun mengambil sebuah pistol milik polisi tersebut, sehingga baku tembak pun terjadi. Entah kenapa aim dari polisi itu sangatlah buruk yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk membunuh tahanan itu. Terlihat tahanan tersebut bisa membunuh mereka semua, begitupun dengan dirinya yang tewas saat itu juga akibat senjata AKM milik polisi tersebut. Dalam kejadian tersebut, tujuannya adalah untuk membebaskan ketua mafia berbahaya yang bernama Lee. Ia sendiri adalah sosok manusia paling kejam di belahan bumi manapun. Terlihat tanpa belas kasihan, ia langsung membunuh komandan polisi itu. Kemudian Lee membebaskan semua tahanan di sana dan memberi mereka senjata satu persatu, yang tujuannya adalah untuk membunuh semua polisi di sana tanpa dirinya terlibat langsung dalam aksi tersebut. Dengan tumbal beberapa tahanan yang ia terapkan, akhirnya semua polisi pun tewas, begitupun juga dengan tahanan di sana. Dengan kecerdasan inilah ia bisa bebas dari penjara tersebut dan film pun dimulai. Kemudian bertempat di sebuah pantai di mana seseorang yang bernama Pak Romli sedang asik bersantai, di mana pada saat itu juga ia menemukan seseorang pria terdampar di sana. Di saat itu juga pria tersebut mendapat perawatan di rumah sakit oleh seseorang dokter bernama Aileen. Di sana Aileen tidak menemukan identitas asli pria tersebut, yang kemudian ia pun memberikan nama Ismail kepadanya. Terlihat di sekujur tubuhnya terdapat luka cukup serius dan beberapa bekas tembakan. Ia sendiri mengalami koma yang pada akhirnya Ismail pun tersadarkan diri oleh ingatannya tersebut. Di rumah sakit tersebut ia mendapat perawatan oleh Aileen, di mana bekas tembakan di kepalanya telah membuat dirinya hilang ingatan. Dan pada saat itu juga ia memakai identitasnya sebagai Ismail. Semuanya akan baik-baik aja. Kemudian scene beralih di mana Lee dan anak buahnya yang bernama Rika akan mengadakan pertemuan bisnis dengan dua orang pria. Ia sendiri bernama Bos Anto dan yang satu ini bernama Bondi. Tujuan mereka adalah membatalkan bisnis tersebut bersama Lee karena barang yang Lee berikan kepadanya tidaklah berkualitas. Dengan beberapa anak buahnya, terlihat Bos Anto mengancam akan membunuh Lee karena menurutnya Lee telah membodohi mereka. Dalam pertemuan tersebut tampak Lee tidaklah hanya berdua, ia membawa beberapa anak buah terbaiknya yang sedang menunggunya di luar, yang siap membantai siapapun. Terlihat anak buahnya yang bernama Besi akan menyerang mereka dan pertarungan pun terjadi.
Di dalam ruangan tersebut, Rika pun memulai aksinya untuk membantai semua anak buah Anto. Terlihat Rika dengan sangat mudah mengalahkan mereka hingga pada akhirnya Lee membunuh Anto saat itu juga. Di saat Bondi akan dibunuh olehnya, ia pun membujuk Lee untuk memberikan ampunan kepadanya dengan memberikan informasi rahasia. Bondi pun menceritakan kalau ada seseorang yang terdampar dalam keadaan sekarat dan orang tersebut selamat setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Orang tersebut tak lain adalah Ismail yang masih ada hubungannya dengan Lee sendiri. Mendengar hal tersebut, Lee menembak telinga Bondi agar dirinya bisa mendapat perawatan sekaligus mencari informasi lebih lanjut dan membawanya ke hadapan Lee. Now you can go to the hospital and check it. Kemudian Bondi pun tiba di rumah sakit dengan gaya preman kelas kakap. Di sana pun ia memaksa petugas di sana untuk mengobati telinganya tersebut sehingga Aileen menemuinya yang langsung mendapat perawatan darinya. Saat itu juga Bondi bertanya kepada Aileen tentang seseorang yang terdampar dan dirawat di rumah sakit tersebut. Namun Aileen tampak tidak memberitahukan hal tersebut dan Bondi pun memaksa Aileen untuk berkata sebenarnya. Katanya ada orang sekarat di pantai. Terus sekarat dirawat di sini. Saya merawat banyak orang. Gimana dokter? Saat itu juga Ismail tiba-tiba ada di sana untuk membantu Aileen yang kemudian sebuah botol kaca mendarat tepat di kepalanya. Hal tersebut membuat dirinya sangat marah dan hampir membunuh Bondi saat itu juga. Ismail. Di malam harinya, tepat di sebuah jalan di mana Aileen mengajak Ismail untuk ikut dengannya ke Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sebuah peluru yang masih mengendap di kepalanya karena alat kedokteran di Jakarta sangatlah mungkin untuk mengeluarkan peluru tersebut. Namun Ismail menolak tawaran Aileen dengan alasan ingin mencari tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya. Aku harus cari tahu siapa aku sebenarnya. Ismail. Kita pasti akan ketemu lagi. Gak bisa ngecek gratis lagi deh. Esok harinya bertempat di sebuah halte bus di mana hari tersebut adalah keberangkatan Aileen ke Jakarta. Terlihat Ismail juga ada di sana untuk sekedar menemaninya dan tak berselang lama Aileen pun pergi dengan bus tersebut. Di tengah perjalanan, Bondi dan beberapa temannya yang bernama Tejo dan Tano mencegat bus tersebut dan langsung memberondong sopir bus itu. Kemudian mereka memasuki bus tersebut dan Tejo pun memanggil nama Abdi, yang ternyata Abdi adalah nama asli dari seorang Ismail. Abdi. Kemudian ia pun langsung membantai penumpang bus tersebut karena mengira Ismail ada di sana. Terlihat Aileen berusaha untuk meminta pertolongan kepada Ismail. Namun di saat seseorang gadis kecil ingin mereka bunuh, Aileen pun terpaksa menampakkan dirinya karena kepeduliannya kepada gadis tersebut. Kemudian Ismail datang bersama Pak Romli untuk menemui Aileen. Namun apa yang terjadi, Aileen ternyata sudah dibawa oleh mereka. Terlihat Ismail hanya menemukan semua penumpang bus tersebut telah tewas mengenaskan. Tak lama berselang, beberapa anak buah Lee datang ke tempat tersebut untuk membakar bus itu dengan maksud untuk menghilangkan jejak mereka. Dan di saat itu juga Ismail terlibat perkelahian di antara mereka. Ini teman. Kemudian di saat Ismail berhasil mengalahkan mereka, ia pun terjebak di dalam bus yang telah dibakar oleh beberapa anak buah Lee yang berada di luar. Ia pun terlihat panik yang akhirnya ia bisa keluar melalui jendela.
Seketika itu sedikit perkelahian pun kembali terjadi, yang mana Pak Romli tewas seketika setelah sebuah peluru berhasil mengenainya. Dan pada akhirnya beberapa polisi pun datang untuk meringkus Ismail saat itu juga. Kemudian di kantor polisi, ia diinterogasi oleh Kapolsek di sana. Kapolsek tersebut menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat Ismail menjawab bahwa dirinya tidak terlibat akan hal itu, Kapolsek tersebut pun membeberkan beberapa foto. Dan disinilah kita mengetahui bahwa Ismail dulunya adalah anak buah terbaik Lee. Namun untuk saat ini, Ismail masih tidak mengingat apa-apa. Setelah itu terlihat lampu di tempat tersebut mati secara tiba-tiba yang membuat Kapolsek tersebut agak panik. Dan di saat inilah Kapolsek tersebut tertusuk golok oleh seseorang yang tak dikenal, yang pada akhirnya orang tersebut ingin membunuh Ismail dan terjadilah pertarungan di sana. Di saat ia bergegas ingin keluar dari sana, terlihat Tejo dan Tano sudah menunggunya, yang kemudian mereka langsung memerondongnya, dan dengan kelincahan Ismail, ia berhasil menghindar dari peluru nyasar tersebut. Terlihat Tejo menyuruh Tano untuk menghidupkan kembali lampu di sana, dan Tano sendiri akan menghadapi Ismail. Dengan hal tersebut terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Di saat Tano kembali dan menemukan Tejo sudah tak bernyawa, ia pun emosi akan hal tersebut dan menghajar Ismail saat itu juga. Dalam perkelahian mereka yang cukup sengit, akhirnya Ismail berhasil mengalahkan Tano dengan tinju Pakuito yang ia lancarkan. Double kill, triple kill, maniac, savage, wiped out. Saat itu juga Lee mencoba menghubungi Tejo, yang mana Ismail sendiri yang mengangkat telepon itu. Kemudian Lee memberikan Ismail sebuah lokasi, yang mana lokasi tersebut adalah markas besarnya selama ini. Esok harinya Ismail mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sebuah sumur tua, di mana sumur tersebut dulunya ia mendapat didikan dari Lee sendiri. Hal tersebut membuat ingatan Ismail sedikit pulih kembali. Dalam ingatannya tersebut, Ismail bersama temannya dididik dengan sangat keras oleh Lee untuk menjadi seorang pembunuh yang handal. Dan di sana pun di antara mereka yang hebat, Lee akan menjadikan mereka anak angkatnya sekaligus seorang pembunuh. Dan dengan keahlian yang dimiliki Ismail saat dewasa, ia menjadi salah satu anak buah terbaiknya setelah berhasil membunuh musuhnya saat itu juga. Perlu kalian ketahui bahwa Ismail, Tejo, Tano, Rika,
dan Besi dulunya bersaudara dari jebolan sumur yang sama, hingga akhirnya Ismail berkhianat dan keluar dari golongan mafia tersebut. Kembali kepada Ismail yang sedang mengingat hal itu, ia didatangi oleh Besi dan memberikan sebuah botol minuman. Saat itu Besi menyarankan Ismail untuk mundur dan tidak kembali ke tempat tersebut hanya karena Aileen, agar pertumpahan darah tidak terjadi di antara mereka. Namun hal itu tidak membuat Ismail pantang menyerah hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Ismail berhasil mengalahkan Besi dengan sebuah tepisan yang ia lancarkan. Hal itu membuat Besi sempoyongan dan langsung pergi ke tepi pantai di sana. Di saat Ismail menyusulnya, Besi tewas saat itu juga. Yang kemudian datanglah Rika dan langsung menembakinya. Beruntung saja Ismail berhasil menghindar dan di sana pun terjadi sedikit gemelut di antara mereka. Yang kemudian Ismail menyuruh Rika untuk pergi dari sana karena Ismail sendiri sudah tidak sanggup untuk membunuh. Apalagi Rika dan Ismail pernah dekat sebelumnya. Di saat Ismail beberapa kali menyuruh Rika untuk pergi, ia malah menembakinya dengan mata tertutup dan hal itu membuat Ismail panik yang membuat pisau di tangannya terlepas dan mengenai Rika. Dan Rika pun tewas saat itu juga. Setelah itu tibalah Ismail di depan gerbang markas besar Lee yang kemudian ia menghubunginya dan menantangnya. Beralih kepada Aileen yang sedang menghindar dari pelecehan seksual dari anak buah Lee hingga akhirnya Aileen berhasil membunuhnya dengan senjatanya sendiri. Kemudian Aileen dan gadis tersebut mencoba untuk kabur dari sana. Hingga akhirnya ia bertemu dengan anak buah Lee dan langsung menembakinya. Dalam keadaan Aileen yang sangat panik, akhirnya Ismail datang dan membunuh mereka semua. Setelah itu Aileen langsung menodongkan pisau di tangannya kepada Ismail. Karena Aileen sendiri tahu siapa Ismail yang sebenarnya. Terlihat Ismail mencoba untuk menenangkannya yang kemudian Aileen memaafkan Ismail saat itu juga. Setelah di saat mereka ingin keluar dari markas tersebut, tiba-tiba Lee menyerang Ismail. Hingga pada akhirnya pertarungan antara bos dan anak buah terbaik pun pecah saat itu juga.
Setelah adegan pertarungan tersebut, terlihat Lee kabur dari sana. Ismail pun mencoba untuk mengejarnya yang kemudian pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Dan hal itu membuat Lee tewas di sana. Akibat dari pertarungan tersebut, Ismail pun pingsan yang mengakibatkan ia mengalami koma seperti yang ia alami sebelumnya. Kemudian di akhir film ini, Ismail mendapat perawatan dan di sana ada Aileen yang sedang menemaninya. Di saat itu juga Ismail menyuruh Aileen untuk merubah namanya dan ia ingin tetap sebagai Ismail. Dan film pun tamat. Oke semua, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.